Saya melihat antara Roy Suryo dan Hosenuddin ini agak lucu juga ya mereka. Apakah Hosenuddin ini hanya numpang di kasus Roy Suryo atau apa? Baik, kita bahas. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo. Juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan. Menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra-peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Ghafur Sangaji dan Mbak Soraya, bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo. Juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra-peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Ya, hari ini kita dengarkan secara publik bahwa Roy Suryo memecat, ya, dengan penjelasannya di depan publik bahwa dia memecat tim dari Hosenuddin dan kawan-kawan, dan Hosenuddin tidak lagi berhak menggunakan nama Roy Suryo baik di dalam siaran-siaran televisi, podcast maupun lainnya. Ini sudah kita prediksi, ya. Ya, kita sudah prediksi pecah kongsi ini sudah jauh sebelumnya. Saya tidak dipecat, dan yang mengatakan dipecat itu hanya termul. Tompel. Iki anak bantahan maning tekan kuasa hukum Egy Nurjana yang menyebut Anda itu sok belagu. Inilah yang terjadi dengan Hosenuddin. Dia seolah-olah ingin tampil, ingin eksis, belagu, ya, melebihi, sudah merupakan apa namanya, euforia. Kenapa kita lihat euforia? Lihatlah cara dia ngomong. Oh, itu hanya isu termul. Saya tidak ada dipecat. Siapa? Kan ada statement dari Rismond. Betul. Dari keluarga yang lain-lain, kalau nggak salah dari Roy Suryo juga ada, ya, bahwa dia tidak kuasa hukumnya. Nah, apakah non litigasi dan litigasi itu kan kita juga akan mengganggu, ya, perjalanan langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Non litigasi itu apakah mentang dia non litigasi, siapa yang tampil di TV harus dia. Tentang ijazah palsu ini, ya, semua kemarin ada lagi yang dipecatnya, nggak boleh yang tampil di TV harus dia karena dia non litigasi. Lu siapa gitu? Aja ngomong kayak gue. Pengacara ganteng diomong lu siapa, jadi guys. Aja kayak gue kok ngamuk lah, orang nanti Tompel ngamuk, ya. Terus itu kayak Pak Kadir itu, ya, itu senior, itu jauh di bawah dia. Ini jangan dianggap jago gitu. Kalau diundang orang di TV, hadir orang itu, dia langsung marah, dipecat, nggak boleh tampil di TV. Loh, yang tampil tuh lu yang haus dengan publikasi. Jadi lu berkedok sehingga lu dianggap oleh masyarakat lu orang hebat, lu mampu mengurai semua persoalan. Padahal gara-gara
lulah persoalan ini bertambah runcing dan rumit. Dan dengan apa yang diutarakan oleh Mas Khozin, yang saya katakan mungkin agak insinuatif buat teman-teman berdua adalah bahwa Mas Roy, bahwa Dr. Tifa itu adalah pengkhianat yang mengatasnamakan rakyat. Silakan. Oke, Mas Roy saya dulu. dulu ya. Yang kebetulan karena beberapa waktu yang lalu ya, orang itu tadi ketika duduk di sini, ketika ditanya oleh Kang Dasa, itu muter-muter. Anda masih kuasa hukum dari Roy Suryo nggak? Kan dia nggak jawab. Ya karena dia nggak berani jawab karena saya sudah mengeluarkan surat per tanggal 11 Juli. Surat perintah 11 Juli. Nah, kalau Bung Karno kan ada super semangat, surat perintah 11 Maret. Kalau ini super sujul. Surat perintah 11 Juli. Yang memang sayangnya saya harus menghentikan teman-teman saya yang sangat baik. Teman-teman saya di TAKA, tim advokasi untuk anti kriminalisasi, itu teman-teman baik semuanya. Tapi memang sayangnya ada oknum, saya sebut oknum ini, yang berusaha mau sendiri. Penjarakan klien saya. Loh kok penjarakan klien saya itu gimana? Ya kan? Kan gitu. Coba dia bilang penjarakan, enggak. Klien saya siap di penjara. Loh kok klien saya siap di penjara itu gimana sih? Harusnya kan kita siap di penjara gitu. Bukan klien saya, coba kan? Itu kan lucu banget kan? Jadi ibaratnya dia yang dorong supaya orang, nah tapi apa? Makanya saya katakan sekali lagi ini di Madlog yang insya Allah nanti viewernya luar biasa ratusan ribu ya. Mulai tanggal 11 Juli itu, saya memang terpaksa harus menghentikan surat kuasa saya. Dan kalau Dr. Tifa nanti boleh diceritakan. Udah salah kalau beliau menghentikan itu. Tapi saya nanti akan cerita lah soal itu nanti setelah. Video ini bukan merupakan pembelaan saya kepada Roy Suryo. Tapi video ini adalah murni pendapat saya pribadi tentang seorang pengacara Roy Suryo, Khozainuddin. Ya, kan diberitakan sudah dicopot nih, sudah dipecat alias sudah nggak lagi berstatus yaitu pengacaranya dari Roy Suryo. Betul tidak? Jadi kita sama-sama bahas guys, teman-teman ya. Karena ini Khozainuddin ini penting juga kita nilai ya, masyarakat menilai. Beliau kerap kali muncul di TV-TV nasional, podcast YouTube sebagai pembela garis keras kepada Roy Suryo. Beliau bahkan kerap hadir di acara publik di TV-TV untuk bernarasi yang fokusnya adalah menyerang Pak Jokowi, bukan hanya sekedar dalam ruang lingkup membela Roy Suryo. Saya melihat dalam stasiun TV di talk show ya, TV nasional misalnya 1 Januari kemarin, Khozainuddin bilang bahwa Jokowi itu licik dan juga pengecut. Wah, luar biasa ya. Lalu pada tanggal 22 Mei 2026 di sebuah TV juga, Khozainuddin di situ menuding Pak Jokowi sering berbohong dan menyebut rakyat merasa dibohongi terkait berbagai janji-janji ya teman-teman. Janji kampanye serta kondisi masalah ekonomi di Indonesia. Ya kalau dipikir-pikir sih tudingan ini sebetulnya nggak ada kaitannya ya teman-teman dengan kapasitasnya dalam memberikan pembelaan hukum kepada Roy Suryo. Kan begitu. Nah kita lihat, lalu siapakah sih Khozainuddin ini? Khozainuddin dikenal sebagai salah satu mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Di HTI, kita sudah melihat Khozainuddin kerap menjadi corong suara keras dan memberikan pembelaan-pembelaan terhadap sistem khilafah. Betul? Nah, ya beliau pernah bilang begini, bahwa menyampaikan ajaran Islam dan khilafah adalah bentuk dakwah dan juga yang istiqomah dan merupakan kewajiban agama. Wah, lebih tepatnya dia bilang begini, sungguh ini berbahayanya katanya, sungguh ini bahayanya jauh lebih besar ketimbang dampak dakwah istiqomah menyampaikan ajaran Islam khilafah secara terbuka meski dengan risiko dikriminalisasi, kata Khozainuddin. Nah, Khozainuddin ini juga menentang keras terhadap pembubaran HTI oleh pemerintah dengan mengkritik narasi pemerintah yang menurutnya sering menstigma dan juga memunculkan kelompok Islam, katanya, yang ingin menegakkan syariah secara kafah begitu. Kita sudah menyimak di video-video tahun lalu. Nah, pada 2025 lalu, aktivis Muhammadiyah Pak Maman Nur ya, secara terang-terangan pernah juga mengatakan bahwa Khozainuddin juga pernah meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit di situ untuk membubarkan Densus 88 anti teror Polri. Wah, itu dia nih, ya kan? Jadi tentang keterkaitan Khozainuddin dengan sebuah organisasi
yang kini telah dilarang di HTI ini di Indonesia. HTI ini kan dilarang, betul tidak? Jadi dia ada keterkaitan dulu. Ya karena dianggap juga partai ini bertentangan dengan dasar filosofi bernegara Republik Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan Roy Suryo? Hozainuddin ini begini, saya melihat ini ada kesan kuat bahwa Hozainuddin ini sebetulnya hanya menumpang di kasus Roy. Beliau itu bukan betul-betul membela kepada Roy, saya lihat. Ya, Hozainuddin cuma ingin membalaskan dendam kesumat kepada mantan presiden yang sudah membubarkan HTI, yaitu Pak Jokowi. Artinya, berarti Roy Suryo dan Hozainuddin tidak memiliki tujuan yang sama. Mereka hanya memiliki musuh yang sama saja. Nah, dalam perjalanannya, ketika kesamaan musuh itu nggak bisa diterjemahkan menjadi cita-cita yang sama, ya sudah barang pasti kebencian mereka terhadap orang yang sama ini akan berbalik menjadi kebencian mereka satu sama lain. Betul tidak? Ya kan? Nah, ya karena mereka nggak punya tujuan yang sama, cuma kebencian yang sama kepada Pak Jokowi.